Seringkali rasa penasaran mengalahkan kecilnya nyali. Padahal kita sendiri tidak paham akan situasinya. Seperti kisah kali ini. Ada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan terjebak dalam rentang beda dimensi. Begini ceritanya. Akhir tahun 2016. Rintik hujan turun di bagian timur Jakarta. Ketika kami baru saja lepas dari sumpeknya tol dalam kota, di mana ribuan kendaraan berjejal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang atau entah kemana tujuannya. Masih tetap padat, tapi setidaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak konstan walaupun perlahan. Udah jam 9 nih, Papa lapar. Kalian pasti lapar juga kan? Papaku yang duduk di belakang kemudi berkata seperti itu. Iyalah Pah, lapar. Mampir rest area aja dulu, istirahat sebentar. Begitu Dio bilang sambil sedikit bersungut. Sementara aku dan mamahku yang duduk di belakang sepertinya masih nyaman. Belum merasakan lapar seperti yang Papa rasakan dan Dio rasakan. Padahal perjalanan kami dari Serpong selepas maghrib tadi memang sengaja diatur seperti itu. Oh iya, perkenalkan namaku Windy. Bersama Mama, Papa, serta adikku Dio sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupuku. Sengaja mengambil jalan malam. Papaku bilang akan lebih nyaman dan tidak akan banyak hambatan kemacetan. Tentu saja kami semua setuju. Acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu. Makanya kami berangkat 2 hari sebelumnya, yaitu di hari Kamis, dengan rencana Jumatnya bisa istirahat dulu. Lalu Sabtunya menghadiri acara, dan rencananya Rabu depan baru kembali pulang. Ya, begitulah rencananya. Sekalian berlibur, karena bertepatan dengan libur sekolah. Kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat. Selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil, maka perjalanan darat akan dipilih. Makanya aku sangat menunggu saat-saat seperti ini. Berlibur dengan menempuh perjalanan cukup jauh. Kali ini destinasinya di kota Yogyakarta. Nah, tuh rest area apa? Alhamdulillah, udah lapar banget aku nih. Lagi-lagi Dio mengutarakan keluh kesah perutnya. Tapi benar yang Dio bilang, kami memang sudah mendekati rest area kilometer 39. Dari kejauhan sudah kelihatan. Tidak lama berselang, Papa lalu mengarahkan kendaraan ke kiri lalu masuk ke rest area. Lalu papaku mencari tempat parkir. Aku melihat suasana sekeliling. Jam masih menunjukkan pukul 9:30 malam. Tentu saja tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat ini masih cukup ramai, walau tidak seramai di akhir pekan.
Ini bisa dibilang merupakan rest area besar dan lengkap. Selain toilet dan kamar mandi, terdapat pula toko makanan, penjual kopi, tempat ibadah pun juga ada. Jadinya kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam satu perhentian. Begitu pula kami. Setelah selesai ibadah, kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam. Cukup lama waktu yang kami habiskan di sini, sekitar 1 jam. Singkatnya, setelah selesai makan dan membeli kopi untuk papa minum di jalan, kami melanjutkan perjalanan. Jam setengah 11 lewat. Kendaraan yang melintas sudah tidak sepadat sebelumnya. Papaku bisa memacu kendaraan lebih cepat. Perjalanan malam ini memang menyenangkan. Aku menikmati setiap menitnya. Walaupun pemandangan di luar hanya gelap, tapi tetap saja aku menyukai suasananya. Mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa aja? Tiba-tiba papaku bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek. Yang papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut jalan tol Cipali. Kenapa dibilang baru? Ya karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum. Tepatnya di tahun 2015. Tol baru aja Pak, sekalian nyobain kan. Masa udah ada jalan tol masih lewat jalan biasa sih? Jawabku seperti itu. Dio dan Mama setuju denganku. Ya kan siapa tahu kita pingin santai lewat jalan biasa gitu. Papaku berkata demikian. Tapi pada akhirnya kami memang memutuskan untuk lewat jalan tol baru itu. Memang setelah tol Cipali ini dibuka, kami sekeluarga belum pernah melintasinya. Karena memang belum ada keperluan untuk melewati tol ini. Kali inilah kali pertama kami harus melewati jalan tol di mana beberapa bulan sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik Lebaran. Dalam hati kecilku, kami berharap semoga tidak mengalami dan merasakannya juga, yaitu kemacetan parah. Karena perjalanan kali ini sudah hampir masuk ke masa libur akhir tahun. Ya sudah, sekitar jam 11 lewat. Akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali. Jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya, hanya 2 jalur. Lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu keluar atau pintu masuk. Selebihnya gelap, hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas. Pemandangan kanan kiri juga gelap, hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya. Di kanan kiri jalan hanya sawah dan lahan kosong. Kelihatannya sih seperti itu. Papaku memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat. Aku yakin karena beliau lebih memilih untuk lebih berhati-hati karena sama sekali belum menguasai medan atau kontur jalan. Kami berempat juga banyak diam. Hanya sesekali percakapan terucap. Itu pun hanya seperlunya. Lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan. Jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang. Jarang sekali ada belokan. Semakin jauh kami masuk, semakin berkurang volume kendaraan yang melintas.
Sangat jauh berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Sampai akhirnya hanya sesekali kendaraan yang terlihat, yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan. Beberapa kali kami melihat truk besar atau bis yang jalan perlahan di sisi kiri. Jarang sekali ada mobil pribadi. Kok sepi amat ya? Padahal baru jam 12 loh. Nggak ada yang mau lewat tol ini apa? Dio memecah kesunyian. Iya ya, kok malah gak serem ya? Papa jangan ngantuk loh. Kalau capek kita cari rest area aja. Mamahku akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam. Seperti yang aku bilang tadi, semakin lama jalanan semakin sepi. Aku yakin kalau semua punya pertanyaan yang sama dalam kepala masing-masing. Mamah tadi sempat menyinggung rest area, tapi setelah aku perhatikan, selama sudah menempuh entah berapa kilometer, kami baru melewati satu rest area. Itu pun masih dekat ke wilayah Cikampek. Ketika baru saja masuk tol Cipali, setelah itu tidak melihat ada rest area lagi. Menurut aku sih wajar, namanya juga jalan tol baru. Sarana prasarananya masih belum lengkap, termasuk ketersediaan rest area. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan yang membutuhkan tempat istirahat, karena tidak tahu kapan dan di mana rest area akan ditemui. Namun perjalanan masih harus terus berlanjut. Sampai entah sudah masuk kilometer berapa, aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya tidak melihat ada kendaraan lain sama sekali. Sepi dan kosong. Hanya kami sendirian yang melintas di jalan tol yang panjang ini. Aneh. Kok sepi banget ya? Pada kemana mobil yang lain? Papaku berucap seperti itu sambil mata beliau terus memperhatikan jalan. Aku, Dio, dan Mama hanya diam. Tidak ada yang menanggapi. Dio, lo ada sinyal nggak? Tanyaku ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service. Nggak ada kak, blank spot deh kayaknya, jawab si Dio. Mama juga bilang seperti itu. Ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Bertambah lagi satu keanehan. Setelah itu semakin lama keadaan mulai mencekam. Benar-benar hanya kami yang ada di jalan. Hanya suara dari mobil kami saja yang terdengar. Jalanan di depan gelap total. Hanya lampu dari kendaraan kami yang jadi sumber penerangan. Aku menoleh ke arah belakang. Sama, di belakang juga kosong. Malah lebih seram kelihatannya. Kira-kira 15 menit lamanya situasi ini berlangsung. Sungguh sangat membuat kami semua khawatir. Sampai akhirnya Papa bilang kalau di belakang ada mobil mendekat. Mendengar Papa bilang seperti itu, aku langsung melihat ke belakang. Memang benar, dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat secara perlahan. Syukurlah kita jadi ada teman, ucap Papa sambil mengurangi kecepatan sedikit. Semakin lama kendaraan itu semakin mendekat. Papa memang sengaja mengurangi kecepatan dengan maksud agar kami bisa berjalan melintasi jalan tol ini bersamaan.
Sampai akhirnya kendaraan itu benar-benar sudah tepat berada di belakang kami. Anehnya, dia tidak mengurangi kecepatan sama sekali. Terus melaju, malah sepertinya menambah kecepatan. Melihat itu, Papa langsung mengarahkan kendaraan kami minggir ke lajur kiri, memberi jalan mobil ini untuk mendahului. Benar, dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan, malah terus melaju dengan kencang. Mobil ini jenisnya minibus model lama, berwarna hitam, termasuk kacanya juga hitam, menjadikan kami sama sekali tidak bisa melihat ke dalamnya. Dia melaju kencang mendahului. Papa yang tadinya berniat untuk mengikuti, jadi berubah pikiran, lebih memilih membiarkan mobil itu melaju kencang. Melaju terus sampai akhirnya hilang dalam gelap dan kejauhan. Mau kemana sih mobil itu? Buru-buru banget. Papaku memecah kesunyian. Biarin aja, Pah, gak usah dikejar. Aku menjawabnya. Kembali suasana sunyi. Lagi-lagi kami sendiri setelah mobil tadi hilang dalam kegelapan. Jalan gelap sendirian menimbulkan sedikit kekhawatiran. Harusnya tadi lewat jalan biasa aja ya. Dio akhirnya buka suara. Udah terlanjur, tenang aja. Nggak akan ada apa-apa kok, aman. Jawab Papa menenangkan kami semua. Kembali kami terdiam tanpa percakapan. Tapi hanya beberapa menit saja. Setelah tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami. Cahaya dari belakang. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, ada kendaraan dari arah belakang mendekat dengan kecepatan cukup tinggi. Ada mobil lagi, Pah. Aku bilang begitu. Iya, jawab Papa pendek. Aku perhatikan kali ini kendaraan ini tidak mengurangi kecepatan ketika sudah berada tepat di belakang. Tapi walaupun begitu, Papa tetap memberi jalan dengan berpindah ke lajur kiri, membiarkannya mendahului. Ketika mobil sudah dalam posisi sejajar, tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu. Loh, kok bentuknya sama dengan mobil yang pertama tadi ya? Dio bilang seperti itu dengan suara setengah berbisik. Dalam hati aku punya pertanyaan yang sama. Itu mobil yang sama. Tiba-tiba mamahku bilang begitu. Tidak mungkin, Mah. Kan kita belum melihatnya lagi setelah dia ngebut tadi. Papaku buka suara. Aku ragu, tapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata memang modelnya sama persis. Jenis minibus model lama, berwarna hitam, kacanya hitam pula. Sepertinya itu mobil yang sama dengan yang mendahului kami sebelum ini. Tapi gimana caranya? Kok bisa dia tiba-tiba sudah ada di belakang kami lagi? Sementara dari tadi kami sama sekali tidak mendahuluinya. Di kepala masih banyak pertanyaan ketika mobil hitam ini lagi-lagi melaju kencang sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan. Suasana kembali hening, cekam semakin terasa. Udah, tenang aja.
Kalau ada tol exit, kita keluar lewat jalan biasa aja, biar semua tenang. Lagi-lagi papaku berusaha menenangkan kami. Aku, Mama, dan Dio hanya diam, tidak menjawab sama sekali. Kami masih berkutat dengan banyak pertanyaan. Selanjutnya, aku sudah bisa menebak. Selang beberapa menit kemudian, lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari arah belakang. Aku menoleh, ternyata benar. Ada kendaraan mendekat dari kejauhan. Kejadiannya berulang sekali lagi. Kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi, lalu melambat setelah sudah dekat dengan kami. Sekali lagi, papaku memindahkan kendaraan ke lajur kiri, memberi jalan untuk mobil misterius ini mendahului. Lagi-lagi kami semua memperhatikan mobil itu. Sangat susah untuk disangkal kalau yang melintas untuk yang ketiga kali ini adalah mobil yang sama. Bentuknya sama persis, jenisnya benar-benar sama. Aku yakin kalau ini adalah mobil yang sama. Mobil yang sama, tapi gimana caranya? Kok bisa? Ayo berdoa, itu mobil yang sama. Sepertinya dia sedang berusaha untuk meminta tolong. Mamaku bilang begitu dengan suara pelan. Aku tidak menggubris, tapi malah terus memperhatikan kendaraan yang sedang melintas mendahului kami ini. Kali ini kecepatannya lebih pelan, malah tampak tidak berniat untuk mendahului. Melihat ini, Papa memperlambat lagi laju kendaraan kami dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahului. Benar, perlahan tapi pasti akhirnya dia mendahului. Berbeda dengan sebelumnya yang langsung melaju kencang dan menghilang. Kali ini dia malah melambat setelah sudah berada beberapa ratus meter di depan kami. Kami melihatnya seperti itu dari kejauhan. Sampai akhirnya si mobil misterius berpindah lajur sampai ke bahu jalan, seperti ingin berhenti. Benar, kami yang berada cukup jauh di belakang melihat dia akhirnya berhenti di bahu jalan. Kenapa dia berhenti? Ada apa ya? Tanya Papa. Dia butuh bantuan. Mama sekali lagi bilang begitu. Papa nggak usah aneh-aneh deh, jangan macem-macem Pa. Aku berkata demikian karena melihat gelagat Papa yang sepertinya akan ikut meminggirkan kendaraan juga. Bener kata Mama, takut kalau dia butuh bantuan. Begitu Papa bilang. Aku dan Dio tidak bisa berkata apa-apa lagi. Papa adalah seorang aparat. Jiwanya memang seperti itu. Harus mencari tahu kalau terlihat ada yang tidak beres. Benar adanya. Akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius itu. Papa hati-hati ya, ucap Mama. Iya Mah. Kalian jangan ada yang ikut keluar, tetap di dalam. Papa bilang seperti itu, lalu keluar dari kendaraan. Aku melihat kalau mobil hitam ini lampunya masih menyala. Sepertinya mesinnya juga. Papa lalu berjalan mendekat ke pintu supir. Tidak lama kemudian, karena jaraknya dekat, Papa akhirnya sampai di samping pintu depan. Kami di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak-gerik Papa. Sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka,
karena aku melihat kalau papa melongok ke dalamnya. Hanya beberapa belas detik, lalu papa jalan ke arah kendaraan kami. Kelihatannya langkahnya terburu-buru. Setelah sampai, papa langsung masuk mobil. "Kenapa dia, Pak?" Kami kompak bertanya. "Gak ada apa-apa, aman," jawab beliau pendek. Setelah itu, papa langsung menjalankan kendaraan kami lagi, melewati mobil misterius yang masih saja berhenti. Aku tahu ada yang tidak beres setelah melihat gelagak papa. Benar dugaanku. Setelah kendaraan kami tepat berada di sebelah kendaraan itu, aku melihat kalau kaca jendelanya terbuka lebar. Kaca jendela pintu supir. Karena itulah aku jadi bisa melihat ke dalam walau sekilas. Aku kaget karena melihat kalau di dalam kosong. Tidak ada orang sama sekali. Aneh. Tiba-tiba bulu kudukku langsung diri. Seram rasanya. Setelah itu, sama sekali tidak ada perbincangan di antara kami. Papa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Beliau menginjak pedal gas cukup dalam. "Pah, kalau ada rest area, mampir dulu sebentar ya. Aku pingin pipis." Aku berkata demikian ketika beberapa belas menit sudah berlalu. Iya, Papa menjawab pendek. Jelas masih ada nada cemas terdengar. Syukurlah, di kejauhan aku melihat ada tanda-tanda keberadaan rest area. Benar, itu rest area. "Windy jadi ke toiletnya?" tanya papa memastikan. "Jadi, Pah, aku udah kebelet banget." Papa lalu membelokkan kendaraan, memasuki rest area. Aku sudah bisa menebak kalau rest area ini pasti belum bagus dan masih sangat sepi juga. Kami tidak melihat ada kendaraan sama sekali. Sepi kondisinya. Hanya ada beberapa warung kecil berbaris. Itu pun sepertinya dalam keadaan tutup. Papahku memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. "Toiletnya kayaknya itu deh. Papa antar kamu ya." Papa menunjuk satu bangunan kecil yang letaknya tidak jauh di belakang deretan warung. Turun dari mobil, aku bersama papa berjalan dalam gelap menuju toilet. Cukup jauh jaraknya, sekitar 50 meter. Toilet kecil dengan lampu temaram. "Kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil. Tunggu papa ya." Begitu papahku berkata. Aku mengangguk, kemudian masuk ke toilet perempuan. Sementara papa masuk ke bagian laki-laki. Suasana yang masih mencekam teringat dengan kejadian sebelumnya, ditambah dengan situasi rest area yang cukup seram, membuat aku buru-buru menyelesaikan buang air kecilku. Selesai, aku langsung keluar. Setelah sudah berada di depan toilet, aku tidak melihat papa. Sepertinya beliau masih di dalam. Tidak lama kemudian, hanya beberapa detik, tiba-tiba aku melihat ada mobil mendekat ke tempat aku sedang berdiri.
entah datangnya dari mana. Kemudian akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku. Hanya beberapa meter saja jarak kami. Sejenak kemudian aku tersadar kalau ternyata mengenali mobil ini. Ini adalah mobil misterius yang tadi kami temui di jalan tol. Minibus model lama berwarna hitam. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ketakutan langsung melandaku. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah. Dalam ketakutan yang dirasa, kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu. Setelah sudah sampai di samping mobil, aku melihat kalau kaca depan dalam keadaan terbuka dua-duanya. Sementara mesin dan lampunya masih menyala. Aku lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat lebih dalam. Jendela yang dalam keadaan terbuka menjadikanku dengan leluasa dapat melihat ke dalam. Tidak ada orang sama sekali. Di depan kosong, termasuk supirnya tidak ada. Entah apa yang ada di dalam pikiran. Bukannya menjauh, aku malah terus mendekat, ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil. Awalnya sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lama-kelamaan mata mulai terbiasa dan akhirnya bisa melihat semua dengan jelas walau samar. Bulu kuduk berdiri semua. Jantung berdegup kencang. Ketika aku melihat, ternyata di belakang juga tidak ada orang sama sekali. Tapi ada benda yang teronggok menyeramkan. Di bagian belakang minibus ini ada peti mati. Aku lemas melihatnya, ketakutan. Windy, ayo ke mobil. Tiba-tiba papa sudah ada di belakang. Beliau meraih tanganku, lalu kami berjalan bergegas kembali menuju kendaraan. Tidak berselang lama, setelah sudah berada di mobil, papa langsung tancap gas meninggalkan rest area, meninggalkan mobil misterius itu. Di sisa perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya kami baru bisa bernapas lega setelah sampai di pintu tol Palimanan. Di sini juga kami kembali bisa melihat pemandangan normal. Banyak kendaraan melintas dan ada kehidupan. Setelah itu baru papahku mulai bercerita. Beliau bilang ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius itu, papa juga melihat apa yang aku lihat. Mobil kosong, tidak ada orang sama sekali, termasuk supir. Tapi ternyata ada peti jenazah di bagian belakang mobil tersebut. Seakan-akan mobil misterius tersebut sedang mencari tumbal untuk dikorbankan. Dan incaran mereka adalah aku dan keluargaku. Dan kami pun bersyukur karena bisa keluar dari jalan tol tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta.
Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga cerita misteri yang barusan aku ceritakan tidak menimpa ke teman-teman sekalian. Karena dapat dipastikan, bila hal tersebut terjadi, hanya kengerian yang akan dirasakan. Akhir kata, salam ketakutan.